Oke, puji Tuhan, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan dan anugerah yang Tuhan sudah beri dan nyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari satu hati kita berdoa bersama. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan buat segala kasih kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup Tuhan nyatakan bagi setiap kami yang ada, setiap kami yang hadir malam hari ini di dalam media online kami, doa malam via Zoom ini Tuhan, di mana kami boleh berjumpa dengan Engkau kembali, berfellowship bersama-sama dengan keluarga kami, saudara-saudara kami, dimanapun tempat berada. Kami boleh sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami sama-sama boleh mengagungkan, meninggikan nama-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa ini. Kami percaya anugerah Tuhan tetap Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan orang yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami siapkan hati yang terbaik untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan, dan kami boleh disegarkan kembali dengan kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Mari pujikan pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habisi hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, mari katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Ya, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis hidupku, amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sekali lagi mari katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kami. Lebih luas dari samudra, kasih dan setia-Mu lebih tinggi dari cakrawala. Dahsyatnya kasih-Mu Bapa. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu. Buat Allah yang mengasihi dan mencintai umat-Nya, tak pernah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Oh, haleluya, haleluya. Lebih luas dari samudra Tuhan, kebaikan-Mu Bapa. Mari katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu ya. Sungguh ku bersyukur. Lebih dahsyat, katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu ya. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Terima kasih, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang mendengar setiap seruan kami. Engkau yang tak pernah lepaskan kami dari setiap kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih. Mari pujikan pujian. Bapakah mendengar seruan hatiku? Amin. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, yes, Kau temani aku. Amin. Roh-Mu bekerja selalu, ya, untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, mari katakan, Bapa, Kau mendengar seruan kami, seruan hatiku. Yes, amin. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Lewat di lembah, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Yes, amin. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari bersama katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, mari bersama katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi.
Bapa kekal mulia, oh Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, oh Bapa. Mari katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, oh menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, oh Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, menyembuhkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, oh Bapa. Sekali lagi mari katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, oh Bapa. Katakan, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Ketenangan kami hanya di dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus yang pegang erat tangan kami. Oh, Kau penolong yang sejati. Lewati lembah kelam, Kau temani setiap kami, Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang baik, Yesus yang tak pernah tinggalkan kami, Tuhan yang memperhatikan umat-Nya, Tuhan yang senantiasa jagai langkah-langkah kami. Kami bersyukur, Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, glory. Mengalirlah kuasa dari tempat maha tinggi. Kami bersyukur, kami rindukan, oh hadirat-Mu Bapa. Penuhi setiap jemaat-Mu, penuhi setiap kami yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang memperhatikan kami, tak akan pernah berkekurangan orang yang mencari Engkau Tuhan. Haleluya. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
bersamamu Bapa. Mengalirlah Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kuasa kekal mulia Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari katakan, ku kan tenang bersamamu Bapa. Engkau yang melingkupi setiap kami Tuhan dengan kekuatan sayap-Mu. Engkau yang menaungi kami Tuhan dalam kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Walau kami ada di dalam badai kehidupan yang ada ini Tuhan, hati kami tetap tenang. Karena Engkau yang memegang kendali seluruh kehidupan kami. Engkau enggak kehilangan kontrol-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang melingkupi setiap kami. Mari katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu. Amin. Naungiku dalam kuasa-Mu. Bersama katakan, lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungi kami Tuhan, naungiku dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu. Di saat badai, di saat badai bergelora, kami tenang Tuhan. Ku akan terbang bersamamu Bapa. Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari katakan, lingkupiku, lingkupiku. Amin. Dengan sayap-Mu naungi kami Tuhan, naungiku. Amin. Dengan kuasa-Mu. Mari katakan, di saat badai bergelora. Yes, amin. Ku akan terbang bersamamu Bapa. Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora. Amin. Ku akan tenang bersamamu Bapa. Kau Raja, Kaulah Raja alam semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu Bapa.
Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Amin. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lebih dahsyat lagi, mari katakan, oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Amin. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari katakan pujian ini. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku kami serahkan. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku Tuhan, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku kami serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bencana-Mu, katakan untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi mari katakan, jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapakku, Engkau sungguh dahsyat atas segala perbuatan tangan-Mu yang sungguh ajaib untuk dimengerti oleh manusia seperti kami.
Terima kasih, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk kami boleh menerima kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati setiap kami, biarkan firman itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, jadi berkat, bertumbuh, berbuah lebat. Kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk menerima dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang siap diberkati bersama, mari kita berkata, amin. Belum di Sinyal unmute. bunyi nih. Terima kasih, kita masih berkumpul meskipun lewat ibadah online, biarlah kita boleh tetap ada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu, kita tidak terasa sudah masuk di bulan yang ke-9, di minggu yang kedua, biarlah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Malam hari ini saya akan bahas satu firman Tuhan, satu tema firman Tuhan, yaitu emas atau jerami. Bapak Ibu, mungkin kita sudah pernah dengar Yesus memberikan perumpamaan. Nah, malam hari ini saya bahas sebentar supaya kita semua boleh mengerti. Ya, kalau emas ini Anda tahu, dikatakan benda ini namanya emas karena apa? Karena sudah diuji dengan api. Dia tahan api sekian ratus derajat Celcius, dibakar, kemudian dia akhirnya muncul menjadi satu benda yang namanya emas. Lah, benda yang kedua namanya jerami. Jerami ini tidak tahan akan panas. Jadi dimanapun dia berada, satu ujian yang paling dia takutkan yaitu bertemu dengan api. Beda dengan emas. Emas tahan api, tapi jerami hangus dengan api. Demikian juga kehidupan kita, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Saya sering mendapat banyak pertanyaan dari teman-teman, dari saudara-saudara seiman. Kenapa sih Pak Tuhan itu kok terus menguji saya? Kenapa sih Pak masalah saya kok belum selesai? Sakit saya belum sembuh, keadaan saya kok belum berubah. Saya sebagai hamba Tuhan, saya kembali berkata, mungkin kita lagi mengalami yang namanya ujian. Diuji supaya kita ini makin berkenan kepada Tuhan. Diuji supaya kita ini juga menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Makanya Tuhan itu rindu dengan satu kata yang namanya ujian. Supaya sekali lagi kekristenan kita ini menjadi kekristenan yang berkualitas seperti emas, bukan seperti jerami. Kita ini sedang dinaikkan, kita ini sedang di-upgrade, sehingga kualitas rohani kita ini ditingkatkan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Kita belajar sejenak dengan orang-orang Israel. Nanti kita akan baca sebentar. Ketika diuji oleh Tuhan, sesungguhnya ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, mestinya waktunya tidak lama. Tapi sama Tuhan dibuat lama. Sama Tuhan diuji orang Israel ini. Sehingga ketika melewati padang gurun, melewati panasnya padang gurun, orang Israel banyak yang tidak tahan. Dan akhirnya mereka menyerah. Akhirnya satu generasi itu hilang. 40 tahun itu bicara dengan satu generasi itu hilang gara-gara orang itu tidak tahan
ketika diuji. Firman Tuhan berkata demikian, Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, berhenti sejenak di sini, Bapak Ibu bisa simpulkan, ternyata ujian yang Tuhan berikan dalam setiap kita, anak-anak Tuhan, selalu ada maksudnya, selalu ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Ketika Anda pelajari ini, orang Israel ketika diuji Tuhan, mereka tidak lulus, diuji lagi tidak lulus, berkali-kali diuji dan tidak lulus. Makanya sama Tuhan dibuat berputar-putar sampai 40 tahun. Kadang-kadang kita mikir ya, Tuhan itu kok kejam ya. Tadi firman-Nya sudah jelas dikatakan sekali lagi, kitab Ulangan tadi punya sebuah tujuan. Apakah engkau berpegang kepada perintahku atau tidak? Nah, jadi Tuhan itu punya sebuah maksud yang jelas buat kita semua yang ada di tempat ini. Ketika kita ini mengikut Tuhan itu ikut secara sungguh-sungguh, ataukah kita ini ikut Tuhan hanya kata orang, hanya ikut kata teman, hanya ikut karena keluarga, hanya ikut karena sesuatu hal, tapi biarlah malam hari ini renungkan firman Tuhan ini. Jangan kita ini ikut Tuhan hanya gara-gara sesuatu di baliknya itu. Hanya gara-gara kita ini punya sebuah planning supaya makin diberkati, makin disembuhkan, makin dipulihkan. Tidak salah sih sebetulnya. Tetapi inti daripada semuanya itu, Anda jangan lupakan. Kita ini sesungguhnya sedang diuji oleh Tuhan. Kualitas roh kita ini sedang diuji. Sesungguhnya semua itu ujian yang Tuhan minta bagi orang Israel dan juga bagi kita semua yang ada di tempat ini, sesungguhnya tujuan ilahinya itu adalah apa sih? Disimpulkan dalam satu kata yang namanya ketaatan. Jadi Bapak Ibu, orang Israel itu orang-orang yang tegar tengkuk, satu bangsa yang gampang memberontak, makanya sama Tuhan diuji ketaatannya. Sebab ketaatan itu selalu menunjukkan kualitas roh kita. Sehingga kualitas roh kita ini ketika diuji, apakah kita ini tetap taat ikut Tuhan? Apakah kita ini tetap menyenangkan hati Tuhan? Kita ini boleh tetap menunjukkan kualitas rohani kita yang beda dari hari ke hari. Sehingga kita semua boleh lulus dari setiap ujian dan kita semua boleh tampil sebagai seorang pemenang. Saya rindu sekali semua jemaat, semua yang dengar firman Tuhan malam hari ini, saya rindu supaya kita ini menang dari area yang namanya ujian ketaatan. Sebab kalau kita ini tidak taat di ujian ini, kita semua akan hancur. Bapak Ibu, berhati-hatilah. Di Alkitab ada banyak cerita. Orang-orang yang tidak taat, orang-orang juga yang taat, yang akhirnya mendapatkan berkat yang luar biasa. Anda lihat contohnya salah satunya adalah Hawa. Si Hawa ini
Tante Hawa ini pribadi yang kurang taat. Tante Hawa ini tahu kalau engkau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, engkau akan mati. Sudah diberitahu oleh Tuhan Allah kalau engkau akan mati, tapi perintah itu dilanggar. Dia tidak taat karena apa? Ada godaan setan yang menggoda dia, yang mengatakan kalau engkau makan buah itu, engkau akan jadi seperti Allah. Hawa akhirnya tergoda dan akhirnya dia melanggar ketaatan. Hati-hati Bapak Ibu dalam hidup ini, banyak sekali jebakan-jebakan yang membuat saudara dan saya ini tidak bisa taat. Salah satu contoh Raja Saul, ketika Israel ini sedang menghadapi bangsa Filistin. Kemudian Nabi Samuel ini diberitahu, jangan menyerang orang Filistin. Tunggu aku datang, nanti aku akan mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, barulah engkau menyerang bangsa Filistin. Raja Saul sudah dengar, Raja Saul sudah ngerti. Tetapi ketika di arena peperangan itu, saudaraku ya, apa yang terjadi? Nabi Samuel ditunggu-tunggu nggak datang. Nabi Samuel sepertinya terlambat datang. Dan apa bangsa Filistin itu makin hari makin dekat. Raja Saul tanda petik sepertinya terjepit. Saya ulang sekali lagi, Raja Saul sepertinya terjepit. Apa yang diambil oleh Raja Saul? Dia ngambil jalan pintas, yaitu apa? Dia akhirnya mempersembahkan korban. Persembahan itu kepada Tuhan. Kalau pada saat itu yang boleh mempersembahkan korban bukan seorang raja, hanya nabi dan seorang imam. Dan itu dilanggar oleh Raja Saul. Dan akhirnya ketika Nabi Samuel datang, Samuel marah, besar sekali marah Samuel. Dan kata-kata Samuel ini lucu. Samuel ini ngomong gini, kamu itu ya mendengar lebih baik daripada berkorban. Memperhatikan lebih baik daripada lemak anak domba. Artinya Tuhan simpulkan di firman itu, Tuhan ingin ketaatan itu lebih dari segalanya. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan buat saudara, ada banyak keluarga hancur, pekerjaan hancur, rumah tangga berantakan. Kenapa penyebabnya? Saya simpulkan penyebabnya karena adanya ketidaktaatan di tengah-tengahnya. Banyak orang yang kelihatannya beribadah, datang ke rumah Tuhan, datang ke gereja, bahkan melayani, tetapi tidak memiliki roh ketaatan. Sama seperti Saul. Dikatakan di situ dia bilang punya sebuah alasan bahwa rakyatnya sudah berserak-serak. Rakyatnya berteriak-teriak, Filistin makin dekat. Alasan Saul ini masuk akal. Dia berharap supaya apa? Samuel ini ngerti. Tapi apa yang terjadi di hadapan Tuhan, tidak ada satu kata yang namanya kompromi. Saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, walaupun kita ini tanda petik terjepit, bahasa Perancisnya kepepet, kita ini ada di titik yang paling rendah. Kita nggak bisa gunakan apa-apa.
Bapak Ibu, jangan kita ini tidak taat. Kembali saya ulang, tidak ada kata kompromi di hadapan Tuhan. Banyak alasan yang logika yang masuk akal. Akhirnya tujuannya apa? Membenarkan diri kita sendiri. Supaya kita ini tidak disalahkan. Membenarkan kita di hadapan Tuhan. Dan saya mau katakan, Tuhan tidak ada kompromi. Ada seorang ibu bertemu dengan saya dan dia ngomong sebuah kata-kata yang bikin saya itu tanda petik tidak pantas ditanyakan. Dia bilang gini, Pak, saya ini terpaksa berselingkuh dengan si A. Si A ini siapa ya? Jelas pria, saudara dia. Karena apa? Karena dia itu baik. Karena dia itu membiayai sekolah anak saya. Dia itu kasih saya uang belanja. Sedangkan suami saya ini sakit, Pak. Tidak menghasilkan sesuatu. Jadi saya ini terpaksa berselingkuh dengan pria si A ini, saudaraku ya. Jadi diharap semua itu ngerti, semua maklum, wajar toh, kepepet. Ketika saya diberi pertanyaan seperti itu, saya tetap jawab, di hadapan Tuhan tidak ada kata kompromi. Tidak mungkin Tuhan langsung ngomong, oh iya ya maklum ya, suamimu tidak bisa kerja, kamu tidak ada penghasilan. No, 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 no. Saya mau katakan buat saudara, berharganya sebuah harga ketaatan. Lihat Israel itu yang rindu masuk tanah perjanjian diputar-putar sama Tuhan 40 tahun. Karena apa? Karena roh ketidaktaatan. Bapak Ibu, penting sekali supaya saudara dan saya itu ikut ibadah, jangan cuma sekedar ikut ibadah. Ibadah online Anda sepelekan, Anda biasa-biasa saja. Waktu doa, waktu nyanyi, Anda diam saja sambil makan, sambil lihat TV. Apa Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Jawabnya cuma satu. Tuhan itu tidak bisa kompromi. Kalau kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, ayo Bapak Ibu, Anda itu akan diangkat Tuhan tepat pada waktunya. Kenapa sih kadang-kadang dalam hidup ini ada orang yang kesulitan keuangan? Ketika tanya sama saya, kemudian saya jawab, kamu perpuluhan enggak sama Tuhan? Nah ini dia kasih sebuah jawaban yang masuk akal. Dia kasih jawaban gini, loh Pak, untuk belanja saja enggak cukup. Gimana untuk kasih perpuluhan? Saya bilang di hadapan Tuhan tidak ada kompromi. Bapak Ibu, kalau kita berani melakukan perintah Tuhan, ingatlah, kita ini akan diangkat oleh Tuhan, kita ini akan disejajarkan oleh Tuhan, kita ini akan diberkati lebih daripada yang lain. Kalau kita ini praktek firman Tuhan, perintah Tuhan, di hadapan Tuhan sekali lagi, ketaatan ini mutlak dan harus kita lakukan. Jadi kenapa ada pemberontakan di dalam keluarga? Ada sekali lagi banyak alasan yang baik. Tidak bisa ngampuni. Karena apa? Karena diselingkuhi. Hidup dalam kepahitan. Ada 1001 alasan yang baik. Ada banyak. Dan orang dunia bisa memakluminya. Sekali lagi, di hadapan Tuhan tidak ada kata kompromi. Saul hari itu langsung ditolak oleh Tuhan. Diturunkan jabatannya dari seorang raja
Akhirnya Saul dalam perjalanan hidupnya mati pada saat perang, saudaraku ya. Pada awal peristiwanya karena apa? Karena ada roh ketidaktaatan. Jadi kita kadang-kadang sekali lagi ada masalah dalam hidup ini. Mungkin masalah finansial, kesehatan, ekonomi, pekerjaan kok sepertinya hilang semua. Kenapa kok saya menghadapi masalah kok tidak selesai? Kita tidak sadar bahwa ternyata sebelum-sebelumnya itu kita ini sudah apa? Melakukan kehidupan yang tidak taat sehingga sekarang ini kita sedang menuai. Makanya pentingnya kata ketaatan. Saya rindu Anda yang monitor, tulis kolom di chat. Saya mau taat. Haleluya. Supaya saya tahu Anda itu monitor atau tidur, saudaraku ya. Jadi diuji di padang gurun, saudaraku ya, di padang belantara. Orang-orang Israel itu semuanya pada nangis, semuanya pada lebay, semuanya pada kepo, tanya sama Tuhan, kok enggak selesai-selesai. Tuhan ngomong apa? Karena kamu belum meningkatkan kualitas rohmu dan ujian yang kau alami itu belum selesai, makanya satu generasi orang Israel itu hilang karena satu generasi itu tidak taat sama Tuhan. Coba kita lihat dua tokoh ini. Yang pertama itu adalah Ayub. Ayub itu adalah pribadi yang taat. Setiap hari tidak pernah absen mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Dan setiap hari selalu minta ampun sama Tuhan. Tapi Tuhan izinkan diuji oleh Tuhan. Hilang semuanya. Hartanya, anak-anaknya, kesehatannya hilang. Tapi satu kata, dia nulis satu ayat berkata seperti ini. Ini yang dikatakan Ayub, yang perlu kita renungkan. Ayub 23, ayat yang ke-13. Dia katakan seperti ini, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Dia ini Tuhan, saudaraku ya. Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Wow. Ayub ini loh sadar. Tuhan itu tidak pernah berubah. Jadi siapa sesungguhnya yang harus berubah ketika diuji? Kita yang harus berubah. Ingat sekali lagi, Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya, kedahsyatannya, kesetiaannya, pertolongannya tidak akan pernah berubah. Kita yang harus berubah. Berubah untuk apa? Makin taat sama Tuhan. Makin berani bayar harga ngikut Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau pertolongan belum ada, kesembuhan belum ada, berkat belum kita dapatkan, ayo Bapak Ibu, tetap mau setia sama Tuhan. Tetap mau taat sama Tuhan. Tetap lakukan perintah Tuhan. Ini loh yang penting. Jangan cuma sekedar ibadah, tapi kita ini tidak mau melakukan perintah Tuhan. Tuhan ngomong apa? Ibadahmu itu cuma lip service. Ibadahmu itu cuma sesuatu yang menyenangkan orang lain, bukan menyenangkan hati Tuhan. Kembali saya mau katakan buat saudara, kita yang harus berubah, bukan Tuhan. Karena Ayub sadar Tuhan tidak pernah berubah. Saudara dan saya yang harus berubah. Berubah makin taat. Kalau kita saat ini sudah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, ingat kembali saya ulang. Itu karena di masa-masa lalu kita ini sudah melakukan banyak hal yang melukai hati Tuhan.
Sekarang kita ini sedang tuai. Jadi Bapak Ibu minta ampun sama Tuhan. Minta pemulihan sama Tuhan. Dan mulai hari ini, ayo taat sama firman Tuhan. Laku no firman Tuhan. Jangan cuma sekedar beribadah, tapi kita tidak ngelaku no perintah Tuhan. Sia-sia ibadah kita semua. Ingat sekali lagi, Tuhan tidak pernah berubah. Yang harus berubah adalah kita. Kuasa, kedahsyatan, kesetiaan, pertolongannya senantiasa ada bagi orang yang taat kepada Dia. Contoh yang kedua, saya ambil dua contoh saja karena waktu. Contoh yang kedua adalah Abraham. Mungkin kita semua sudah tahu siapa Abraham. Abraham ini diuji sama Tuhan, yaitu anaknya Ishak yang sudah ditunggu selama 25 tahun, baru istrinya itu melahirkan. Kemudian Tuhan minta Ishak, persembahkanlah di Gunung Horeb. Kalau kita ini jadi Abraham, kira-kira mikir dua kali atau enggak? Mungkin kita ini mikir berkali-kali. Kita langsung mikir, kira-kira Tuhan ini tidak salah tak nguji saya ini. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah salah. Nguji setiap kita yang ada di tempat ini tidak pernah salah. Tuhan menguji ekonomimu karena apa? Karena Tuhan tahu di sana Tuhan akan berkati ekonomimu kalau kita ini taat akan hukum ekonominya kerajaan surga, maka Anda pasti diberkati Tuhan. Tapi kalau kita langgar, ya kita sendiri yang terima buahnya. Jadi Bapak Ibu, berhati-hatilah. Abraham ketika dengar perintah Tuhan itu, dia sesungguhnya mikir. Tapi Abraham tidak pernah mikir sekalipun. Dia langsung besok berangkat ke Gunung Horeb, membawa bujangnya, membawa Ishak. Dia taat sampai ke Gunung Horeb. Dia persembahkan, dia susun kayu-kayu bakar, dia susun semuanya, dia sudah siapkan pisau untuk menyembelih Ishak saudaraku ya. Dia sudah ikat Ishak di atas kayu bakar. Dia sudah bikin mezbah yang cukup bagus. Tapi di situ akhirnya Tuhan stop Abraham. Karena di situ Tuhan menguji Abraham. Dan satu ayat terakhir berbunyi demikian, yang menjadi perenungan bagi kita. Abraham ternyata punya prinsip seperti ini. Abraham bilang gini, Ibrani 11 ayat 19, karena ia berpikir, Abraham ini berpikir bahwa Allah itu berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Wow. Jadi pada saat itu belum ada mujizat orang mati bangkit. Tapi Abraham itu punya prinsip Allah itu berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Waduh, kalau saya dengar ayat ini, hati saya nangis. Maka Abraham itu dikatakan bapak orang beriman. Karena Abraham praktek, dia diuji, dan dia bisa lolos dari ujian. Dia bukan menjadi jerami, dia menjadi emas yang murni. Bapak Ibu, malam hari ini Tuhan tanya kita, apa yang kau alami hari-hari ini? Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berubah. Waktu sekali lagi terus berjalan dalam hidup ini.
Jangan kita ini menangisi diri kita sendiri. Jangan kita menjelek-jelekkan keluarga kita sendiri. Jangan kita ini nangis di hadapan orang lain. Nangis di hadapan Tuhan. Percayalah, Dia sanggup melepaskan, Dia sanggup memberikan engkau kekuatan untuk melewati setiap ujian, seberat apapun ujian itu. Mungkin minggu ini belum ditolong Tuhan, mungkin sebulan belum ditolong Tuhan. Saya tetap mau katakan di tempat ini, Tuhan sanggup menolong kita. Asal kita taat, Dia akan berikan kepada kita terobosan, jalan keluar, sehingga kita semua boleh mendapatkan hidup kita berkemenangan di hadapan Tuhan. Kembali saya mau katakan malam hari ini, Tuhan sedang menguji kita. Saudara menjadi jerami ataukah menjadi emas. Pilihan ada di tangan kita malam hari ini. Malam hari ini 15 September 2025. Selagi Anda dengar firman Tuhan malam hari ini, ingatlah, hari ini Tuhan memperingatkan kita. Apakah kita sudah taat melakukan perintah Tuhan atau belum? Kalau belum, malam hari ini kita diberi kesempatan untuk berubah sehingga hidup kita boleh mengalami perubahan yang luar biasa. Malam hari ini, ayo teguhkan hatimu, percaya Dia Tuhan ada di tengah kita. Dia mau masuk lebih dalam di hidupmu. Dia mau mendeklarasikan banyak hal di hidupmu. Tapi kalau saudara dan saya berani ambil komitmen, malam hari ini Tuhan, aku tidak mau dijebak oleh iblis. Kita tidak mau dengar suara iblis yang masuk di telinga kita. Yang kata perkataannya itu normal. Lah apa namanya, perkataannya itu benar. Tapi Tuhan tidak pernah kompromi. Siapapun juga di tempat ini, baik hamba Tuhan, baik Kristen baru, Kristen lama, semua harus praktek yang namanya ketaatan. Kalau kita tidak taat, kita sendiri yang ambil resikonya. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua, sehingga Anda belajar dari Ayub. Ayub yang Anda pikir sudah taat kok saya diuji Tuhan lah. Sudah taat saja masih diuji Tuhan, apalagi tidak taat. Nah, diuji Tuhan bagaimana respon kita? Ayub berani katakan, Tuhan tidak pernah berubah. Sehingga Ayub bisa lolos dari semua ujian itu. Dan Tuhan mengembalikan apa yang dimiliki Ayub 2 kali lipat. Kalau Anda lihat Abraham yang dikatakan pertama menjadi bapak orang percaya, dan Abraham dikatakan bahwa engkau akan memiliki banyak keturunan seperti pasir di pinggir laut dan seperti bintang di langit. Tapi Abraham ketika dapat anak satu saja diminta sama Tuhan. Tapi Abraham berani bayar harga. Karena Abraham tahu Tuhan sanggup membuat mujizat, memberi kehidupan bagi Ishak yang mati. Meskipun saat itu Tuhan belum menunjukkan mujizat, tapi Abraham percaya Tuhan tidak pernah berubah. Malam hari ini, ambil konsekuensi dalam hidupmu. Ujian seberat apa dalam hidupmu malam hari ini? Ayo minta sama Tuhan, biar tangan kuat yang memegangmu itu selalu menuntun kita, membawa saudara dan saya hidup dalam kemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Satu lagu saya minta Pak Jerry. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Mari katakan, saat ku sendiri, tiada seorang pun
yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Yang tugas doa syafaat bisa dilanjutkan. Bapa surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih setiamu, cintamu yang begitu besar, anugerahmu yang Tuhan curahkan dalam hidup ini. Hidup ini milik Tuhan Yesus yang sudah ditebus, dibeli, dibayar dengan harga mahal. Hidup ini adalah anugerah kemurahan Tuhan. Kami bisa malam ini bisa mendengar Zoom ini karena kemurahan dan kasih Allah yang begitu besar pada kami. Kami bisa memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Karena satu-satunya Allah yang layak disembah, dipuji dan ditinggikan semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Dan kamu bisa mendengarkan firman-Mu. Semua itu karena Tuhan berikan telinga pada kami. Dan juga kami bisa mengerti firman-Mu Tuhan. Supaya kami bukan hanya mendengar saja, tapi kami bisa melakukan taat akan firman-Mu. Apa yang Tuhan sudah sampaikan melalui mulut hamba-Mu Pak David Tuhan. Supaya kami bisa mengerti dan berikan roh lemah lembut untuk menerima dan melakukan firman-Mu. Tuhan, tolong Tuhan, berikan roh ketaatan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami mempunyai iman percaya kepada Tuhan, iman percaya kepada firman Tuhan. Betul-betul kami hanya mengandalkan Engkau sepenuhnya. Hidup ini kami mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan ajar kami untuk mengerti dan melakukan tuntunan pimpin hidup ini Tuhan. Oh Roh Kudus, Kau pimpin kami, Kau tuntun kami, jalan hidup kami. Takluk tawan pikiran hati kepada Kristus. Kuasai pikiran hati kami, cengkeram batin hati roh kami Tuhan Yesus. Tuhan, melalui proses ini supaya kami bisa mengenal rencana Tuhan. Bisa mengenal kuasa dan kasih-Nya Tuhan yang begitu besar. Bisa mengenal Engkau secara pribadi. Tuhan ingin kami mengenal Tuhan secara pribadi, bisa mengenal kasih kesetiaan cintanya Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan yang begitu besar pada kami Tuhan. Oh kuasa kebangkitan Tuhan yang membebaskan, memerdekakan, melepaskan, lepas ikatan roh-roh jahat apapun yang mengikat tubuh jiwa roh kami, roh kesombongan, roh kekuatan diri sendiri sudah ditaklukkan, sudah ditundukkan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami bisa menjadi taat akan Engkau, supaya kami bisa bertumbuh, iman kami bertumbuh, berakar Tuhan. Oh, supaya kami bisa berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati Tuhan Pak David yang membukakan firman pada kami setiap
minggu Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, supaya makin hari makin diberkati, makin dibukakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sendiri yang mengerjakan, mengubahkan hidup kami. Kami banyak kekurangan kami Tuhan, supaya kami tidak menyimpan sampah-sampah di dalam hati kami. Semua kami buang, supaya hidup ini bisa menyenangkan hati-Mu. Hidup ini seperti sifat karakter kami bisa seperti Engkau Tuhan. Kau ubahkan sifat karakter kami Tuhan. Oh Roh Kudus, Kau pimpin tuntun supaya kami betul-betul mengikut Engkau dan sifat karakter kami diubahkan seperti Engkau. Terima kasih Kau berkati Pak David maupun istri, anak cucu semuanya diberkati semuanya Tuhan. Diberikan kekuatan, kesehatan, dijaga, dilindungi serta berkati. Dan juga Pak Jerry Tuhan makin hari dipakai Tuhan makin indah untuk membawa musik puji-pujian kepada kami Tuhan. Tuhan pakailah hidupnya maupun istri anaknya semua diberkati Tuhan. Diberikan kekuatan, kesehatan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Harvard Blessing ini Tuhan, supaya kami betul-betul sungguh-sungguh mau mengikut Engkau Tuhan, supaya kami setiap Senin kami bisa mengikut Zoom, dan juga setiap Rabu kami bisa ikut onset Tuhan. Bukan hanya mengikuti Zoom, tapi bisa mengikuti onset Tuhan. Oh Tuhan, terlebih tahu kami butuh Engkau. Tanpa Engkau kami tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Kuasai cengkeram hati kami, pikiran hati kami, kuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kita Tuhan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden Tuhan, dan seluruh kabinet menterinya, dan juga seluruh lembaga pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan, supaya mereka semuanya dapat menjalankan tugasnya dengan baik, jujur dan adil dan takut akan Engkau. Oh Tuhan, supaya kita menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang berkembang, diberkati dan dilindungi Tuhan sampai kedatangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan mendengarkan info untuk sepekan ke depan. Welcome Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Ya, di malam hari ini saya bisa lihat lambaian tangan dari saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali hadir malam hari ini. Saya recheck dulu. Adakah? Kayaknya nggak ada ya. Orang lama semua ini, senior-senior, puji Tuhan. Kita akan jumpa besok Rabu tanggal 17 September jam 7 malam, dan kita akan dilayani oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Jung Yenchen di Dharma Permai Timur, Gang 12, nomor 4 Surabaya. Mari sama-sama bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama-sama di persekutuan doa kita Harvest Blessing. Senin 22 September seperti malam hari ini Bapak Ibu, kita akan hadir lagi di doa malam online via Zoom meeting online, dan kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Nancy Lydia. Mari kita nikmati hadirat dan urapan Tuhan dalam ibadah doa malam kita. Puji Tuhan. Untuk persembahan kita bisa ditransfer ke rekening atas BCA atas nama L. David Limanto di nomor rekening 1030565807. Ada persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur, pengembangan, persekutuan Harvest, persekutuan doa Harvest Blessing. Tuhan. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu hari Rabu Bapak Ibu ya, di ibadah raya kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Anda yang mau didoakan, Anda bisa stay di Zoom. Anda yang tidak mau didoakan, Anda bisa live setelah doa penutup. Terima kasih buat apa yang Tuhan kerjakan malam hari ini. Hamba selesai bicara, tapi biar kuat kuasa Roh Kudus menerangi setiap hati, setiap telinga yang mendengar firman-Mu. Ubahkan hidup kami Tuhan,
biar bukan sekedar jadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur masih ditegur, masih dinasihati, kami masih mendapatkan sebuah peringatan. Ini merupakan sebuah berita baik bagi kami semua, sehingga hidup kami sejalan seperti yang Tuhan mau. Biar kami percaya malam hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ngalamin masalah dibukakan jalan, yang kekurangan diberkati Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, dan membuat hidupmu berkemenangan. Dan apa yang tidak engkau duga, itu akan terjadi dalam hidupmu ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan di dalam ketaatan. Lakukan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus.